Hai, selamat datang kembali di channel Wahyugo, dan kali ini saya mau mereview lagi dua buah smartwatch dari Cubot. Dan sorry banget nih kalau misalnya di sini ada mikrofon yang ngalangin kamera, karena emang di sini saya lagi pengen pakai aja kondenser mikrofon seperti ini daripada menggunakan clip on yang bisa dibilang memang tinggi banget noise-nya. Kalau pakai mikrofon clip on kayak gitu ya, lebih enak tuh pakai kondenser mikrofon seperti ini karena suaranya juga kayaknya emang lebih bagus. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi Cubot itu adalah brand dari luar negeri yang memang jual barang-barangnya itu nggak di Indonesia, tapi memang lebih di China atau di luar negeri ya. Nah, memang untuk teman-teman yang suka dengan barang-barang yang anti mainstream, mungkin bisa jadi si Cubot ini pilihan yang bagus juga buat kalian, karena memang nantinya mungkin bakal jarang juga yang punya, karena mungkin belum banyak yang tahu juga. Dan buat kalian yang mau beli, bisa lewat websitenya langsung, atau bisa lewat AliExpress, atau bisa juga lewat Zoom.com. Tapi yang jelas nggak bisa pakai Tokopedia atau di Shopee, karena memang di kedua marketplace tersebut atau di marketplace di Indonesia itu biasanya ada yang jual tapi dia tuh PO atau harganya itu bisa dibilang lebih tinggi juga daripada kalian beli di AliExpress atau di websitenya langsung. Anyway, di sini kita udah ada dua smartwatch, di mana di sebelah kanan saya ini ada Cubot C5 dan di sebelah kiri ada W03. Nah, untuk si Cubot C5 ini harganya sekitar 500 ribuan, dan memang bisa dibilang ini lebih cocok untuk cewek ketimbang untuk cowok, karena warnanya juga ini pink ya, karena nggak mungkin juga cowok pakai warna pink, jarang-jarang banget gitu ya. Nah, dan si W03 ini memang lebih cocok untuk cowok karena warnanya ini memang hitam. Dan untuk W03 ini harganya lebih murah, ini sekitar 400 ribuan, jadi memang lebih murah 100 ribu dari si C5 ini. Dan untuk pertama-tama kita akan review si W03 dulu aja. Cara penampakan smartwatch Cubot W03 ini, boxnya memang berbeda banget dari beberapa smartwatch Cubot lainnya yang pernah saya review, dimana boxnya ini memang agak pendek ukurannya dan masih nggak menampilkan logo Cubot di cover depannya ini. Nggak tahu kenapa ya, mungkin mereka ini emang lebih senang aja gitu nyembunyiin logonya, dan emang lebih senang naruh logonya ini di belakang kotaknya. Untuk isi dari kotaknya sendiri tentu aja ada smartwatchnya, kabel charger, dan manual book yang cukup tebal. Dan di sini kalian nggak bakal dapat strap cadangan seperti versi smartwatch Cubot lainnya, yaitu si C3. Jadi cuma ada satu strap aja yang feel-nya ini cukup enak di tangan, lentur dan nggak ketebelan. Dan bobotnya sendiri juga ini tuh ringan banget ya, nggak kayak Cubot C3 yang udah sempat kita review kemarin. Cubot W03 ini tuh bobotnya lebih ringan dan lebih nyaman digunakan, cuman 40 gram aja. Bahkan buat dipakai tidur pun ini nyaman banget. Padahal bisa dibilang bahannya ini bukan dari plastik, tapi dia tuh pakai bahan aluminium alloy yang ringan banget. Di sini juga ada satu tombol yang berfungsi sebagai tombol power, dan di bagian bawahnya ada sensor detak jantung yang bakal terus on buat monitoring detak jantung kalian selama 24 jam. Terus ada juga port charging dan logo Cubot di bawah ini. Untuk UI-nya sendiri memang agak beda sedikit ya tampilannya, tapi navigasinya sih memang masih sama aja. Dan untuk pairingnya ini nggak ke aplikasi Edge Band lagi, tapi sekarang ini untuk yang W03 ini pairingnya ke aplikasi Gloryfit. Saya sendiri memang lebih suka sama yang sekarang ini sih, atau Gloryfit ini, karena memang tampilan UI-nya ini lebih rapi, terus lebih mudah juga ketimbang si Edge Band. Anyway, untuk fungsi dan fiturnya sendiri ini tuh masih sama aja ya seperti yang sebelumnya, yaitu dia tuh masih bisa nerima chat masuk juga atau notifikasi. Terus dia juga bisa nerima telepon, masih bisa ngeliat cuaca, info langkah kaki, detak jantung, terus kualitas tidur, dan lain-lain. Anyway, untuk mode olahraganya sendiri dia tuh punya 10 mode, yaitu mode untuk jalan-jalan, untuk lari, untuk bersepeda, untuk manjat, yoga, treadmill, basket, sepak bola, pingpong, dan badminton. Sayangnya di sini nggak ada mode berenang, nggak tahu kenapa. Padahal untuk IP ratingnya sendiri itu udah lumayan bagus. Dia udah dapat sertifikasi IP68 yang tahan air hingga kedalaman 10 meter. Terus untuk fitur lainnya seperti musik kontrol untungnya masih ada, walaupun memang dia tuh cuman bisa dipakai buat gonta-ganti lagu aja dan play and pause aja. Terus ada alarm juga, stopwatch, timer, find my phone, dan beberapa fitur lainnya seperti ngecek kadar oksigen dalam darah. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri ini tuh bisa bertahan selama 7 hari untuk mode normalnya dan 20 hari untuk mode standby. Oh ya, untuk kecerahan layarnya sendiri ini bisa dibilang cukup bagus ya. Sejauh ini saya nggak pernah nemuin masalah apapun pas pakai jam ini di bawah sinar matahari, kecuali dua hal ini, yaitu auto brightness dan touch to wake up.
Ya, smartwatch ini nggak punya adaptive brightness, dimana kalau mau ngatur kecerahan layarnya, itu kalian pasti harus atur manual dulu dari settingan, dan nggak bisa secara otomatis. Dan yang kedua, layarnya ini nggak bisa dinyalain dengan cara disentuh, dan mesti dipencet dulu tombolnya kalau kalian mau nyalain layarnya. Untungnya walaupun seperti itu, mode Rise to Wake di smartwatch ini masih bisa digunakan. Jadi kalau kita angkat smartwatchnya ini masih nyala gitu, masih kayak smartwatch pada umumnya lah. Tapi buat saya yang udah kebiasaan bangunin layar dengan cara ngetap layarnya, mungkin bakal perlu sedikit adaptasi saat awal-awal pakai smartwatch ini. Oke, itu dia untuk review si W03-nya, dan sekarang kita beralih ke review C05. Untuk ukuran boxnya sendiri tentunya di sini lebih panjang dan masih nggak ada logo Cubot sama sekali juga di depannya. Dan untuk isinya sendiri di dalamnya ini ada jamnya, ada kabel chargernya, manual book, dan ada strap cadangan dengan warna yang berbeda. Dan ini dia penampakan smartwatchnya. Sekilas memang tampilannya ini mainstream banget ya, kayak Apple Watch gitu. Nggak ada logo Cubot sama sekali, kecuali di cantolan besinya ini aja, kecil banget. Untuk strapnya sendiri memang masih enggak setipis si W03 tadi, tapi overall masih nyaman kok dipakainya. Materialnya sendiri masih sama dengan W03 tadi, yaitu masih menggunakan aluminium alloy yang masih cukup ringan juga buat dipakai sehari-hari dan buat dipakai tidur. Oh iya, saya nggak bakal bahas terlalu dalam soal fitur-fitur dari si Cubot C5 ini, karena memang masih sama aja dengan yang sebelumnya, yang si W03 tadi. Karena memang di sini yang bikin beda adalah dia tuh udah punya fitur untuk ngecek siklus menstruasi yang bermanfaat banget mungkin buat para uhti. Jadi di sini mungkin yang bakal kita bahas adalah beberapa hal yang beda aja gitu ya dari si versi W03 tadi. Misalnya untuk watch face-nya ini, Cubot C5 ini udah punya 6 watch face yang berbeda dan tampilannya ini lebih fresh menurut saya. Walaupun memang masih tetap nggak bisa ditambah lagi sih watch face-nya, jadi masih ini aja gitu ya. Tapi setidaknya memang tampilannya beda dari si W03 tadi atau dari si C3 yang udah pernah kita review pada waktu itu. Untuk masuk ke menunya bisa pakai tombol sampingnya ini, dan untuk fitur-fiturnya sendiri ini semuanya sama aja dengan si W03 tadi. Cuma untuk layarnya ini kayaknya lebih tajam aja sih si C05 ini. Tapi sayangnya dia tuh masih belum bisa auto brightness juga kayak si W03 tadi. Oh ya, untuk kapasitas baterainya sendiri si C5 ini baterainya memang lebih besar dari si W03 tadi. Dimana untuk C5 ini dia tuh punya kapasitas baterai sebesar 260 mAh yang bisa bertahan di mode normal selama 15 hari. Dan untuk di mode standby-nya dia bisa bertahan selama kurang lebih 1 bulan. Dan perbedaan selanjutnya, si C5 ini dia tuh menggunakan aplikasi H-Band, jadi nggak menggunakan Glory Fit seperti W03 tadi. Dan sekian dulu video kali ini, makasih banget buat kalian yang udah nonton video sampai habis. Buat kalian yang pengen beli smartwatch Cubot C5 ataupun W03 ini, bisa langsung cek link yang tersedia di deskripsi video, bisa langsung lihat aja di websitenya, bisa lewat AliExpress juga atau Joom.com. Dan jangan lupa juga buat share, juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So thank you guys for watching, see you on my next video. I'm Wahyugo, I'm signing out.